Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Dan di video kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang sensitif tapi penting banget. Kenapa sih orang susah kaya? Pernah kepikiran nggak, kenapa ada orang yang susah banget naik kelas dalam hal uang? Padahal, katanya sih kalau mau sukses tinggal kerja keras aja. Tapi ternyata nggak segampang itu guys. Banyak banget hal yang bisa bikin seseorang terjebak dalam kemiskinan. Nah, di video kali ini, gua bakal bahas 5 penyebab utamanya. Siapa tahu, dengan ngerti ini semua, kita bisa lebih berempati dan gak gampang ngejudge. So, stay tuned. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke guys, yang pertama adalah akses pendidikan. Kita semua pasti udah sering dengarkan kalau pendidikan itu penting banget, bahkan sering disebut sebagai kunci sukses. Nggak salah sih, tapi sayangnya, nggak semua orang punya kesempatan yang sama untuk sekolah yang bagus. Coba bayangin, gimana seseorang bisa bersaing di dunia kerja kalau dari awal mereka udah susah sekolah. Contohnya, di daerah terpencil, akses ke sekolah masih jadi masalah besar. Jarak yang jauh, jalanan yang jelek, dan guru yang sedikit bikin banyak anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Belum lagi biaya sekolah yang makin mahal. Buat keluarga yang kekurangan, biaya sekolah, buku, seragam, dan lainnya bisa jadi beban berat banget. Padahal, pendidikan itu penting banget buat ngilangin kemiskinan. Dengan pendidikan, seseorang bisa dapetin pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, dan hidup yang lebih sejahtera. Pemerintah, perusahaan, dan kita semua punya peran penting untuk memastikan semua orang bisa sekolah dengan layak. Jangan sampai ada yang terjebak dalam kemiskinan, cuma karena mereka nggak punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Faktor kedua adalah susahnya dapetin kerja. Di Indonesia, mencari pekerjaan yang layak bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang berjuang keras hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Udah susah sekolah, cari kerja yang layak juga susah banget. Banyak anak-anak di daerah miskin yang harus putus sekolah karena keterbatasan biaya dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Akhirnya, mereka terjebak di pekerjaan-pekerjaan dengan gaji kecil dan kondisi kerja yang gak manusiawi. Mereka harus bekerja di pabrik-pabrik dengan kondisi yang buruk dan tidak aman. Banyak orang miskin terpaksa kerja serabutan, kayak buruh tani, pedagang kaki lima, atau pekerja serabutan. Mereka harus bekerja keras setiap hari tanpa jaminan penghasilan yang tetap. Kerjaan-kerjaan ini memang nggak butuh keahlian khusus dan sekolah tinggi, tapi sayangnya, gajinya nggak sebanding sama kerja keras mereka. Mereka harus bekerja dari pagi hingga malam dengan upah yang sangat rendah. Belum lagi mereka juga nggak punya jaminan sosial dan perlindungan hukum yang jelas. Mereka bekerja tanpa alat pelindung diri dan tanpa asuransi kesehatan. Kalau sakit atau kecelakaan kerja, mereka harus bayar sendiri. Biaya pengobatan yang mahal seringkali membuat mereka tidak bisa mendapatkan perawatan medis yang layak. Di sisi lain, saingan di dunia kerja makin banyak. Setiap tahun, ribuan lulusan baru memasuki pasar kerja, membuat persaingan semakin ketat. Lulusan universitas aja banyak yang susah cari kerja, apalagi yang cuma lulusan SMA atau bahkan putus sekolah. Mereka harus bersaing dengan ribuan pencari kerja lainnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pemerintah sebenarnya udah berusaha untuk bikin lapangan kerja baru dan ngelatih tenaga kerja lewat berbagai program. Program-program pelatihan kerja ini diharapkan bisa meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Tapi sayangnya, usaha ini belum tentu efektif mengatasi masalah kurangnya lapangan kerja, terutama bagi masyarakat miskin. Banyak dari mereka yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun sudah mengikuti pelatihan. Pemerintah bisa fokus sama penciptaan lapangan kerja yang jelas, dengan memperbanyak proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, agar masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Serta membantu usaha kecil dan menengah. UMKM bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Intinya guys, kesempatan kerja yang layak, itu hak semua orang, tanpa terkecuali. Semua orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dengan kondisi kerja yang manusiawi dan upah yang sesuai. Lanjut ke faktor ketiga,
Kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Pengetahuan tentang keuangan itu penting banget guys, karena ngebantu kita ngatur uang dengan baik. Sayangnya, masih banyak orang yang belum mengerti soal keuangan, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan. Coba bayangin, gimana seseorang bisa kaya kalau mereka nggak tahu cara ngatur uang dengan baik. Kurangnya pengetahuan tentang keuangan bikin mereka gampang terjebak utang. Mereka gampang tergiur pinjaman online atau rentenir dengan bunga tinggi tanpa mikirin risikonya. Ujung-ujungnya, bukannya kaya, malah semakin terpuruk dalam hutang. Selain itu, mereka juga cenderung boros dan susah bedain kebutuhan dan keinginan. Pemerintah, bank dan lainnya perlu sering ngasih informasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat, terutama mereka yang di desa dan susah dapetin informasi. Edukasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pelatihan, seminar sampai pakaian dia sohanin. Yuk kita mulai belajar tentang keuangan dari sekarang. Faktor keempat yang gak kalah penting adalah ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Gue yakin, kalian semua setuju kalau masih banyak ketimpangan yang terjadi di sekitar kita. Ketimpangan ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ketimpangan ini bikin jarak antara si kaya dan si miskin semakin jauh, dan bikin orang miskin makin susah untuk maju. Mereka seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk ditembus. Contohnya, akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, teknologi, dan pasar, masih dikuasai oleh segelintir orang. Orang miskin seringkali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ini. Akibatnya, orang miskin susah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Mereka harus berjuang lebih keras hanya untuk bertahan hidup. Ketidakadilan juga terjadi dalam hal akses terhadap layanan publik, seperti kesehatan, infrastruktur, dan hukum. Layanan publik yang seharusnya menjadi hak semua warga negara, seringkali tidak merata. Orang miskin seringkali mendapatkan pelayanan yang kurang bagus dibandingkan dengan orang kaya. Mereka harus menunggu lebih lama dan mendapatkan fasilitas yang lebih buruk. Diskriminasi dan pandangan negatif terhadap orang miskin juga masih sering terjadi di masyarakat. Mereka seringkali diperlakukan tidak adil hanya karena status ekonomi mereka. Mereka seringkali dipandang sebelah mata, dianggap malas, bodoh, dan cuma bisa mengemis. Padahal, banyak dari mereka yang bekerja keras setiap hari. Padahal, banyak dari mereka adalah pekerja keras yang berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Mereka melakukan berbagai pekerjaan berat demi kelangsungan hidup. Pemerintah perlu memastikan semua warga negara mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang sama di mata hukum, serta mendapatkan kesempatan yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus diemban oleh pemerintah. Masyarakat juga punya peran penting untuk menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi dan pandangan negatif terhadap orang miskin. Kita semua harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil. Ingat guys, kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Faktor terakhir yang seringkali dilupakan adalah kebiasaan dan pola pikir. Ini dia nih, faktor dari diri sendiri yang gak kalah pentingnya dalam menentukan kesuksesan seseorang. Kebiasaan dan pola pikir kita bisa menjadi kunci utama untuk membuka pintu kesuksesan. Seringkali, tanpa disadari, kebiasaan dan pola pikir kita malah jadi penghalang buat keluar dari kemiskinan. Misalnya, kebiasaan menunda pekerjaan atau berpikir negatif tentang kemampuan diri sendiri. Banyak orang miskin terjebak dalam pikiran sudah nasib atau terima nasib. Mereka merasa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah keadaan mereka. Mereka merasa hidup miskin adalah takdir yang gak bisa diubah. Padahal dengan usaha dan perubahan pola pikir, nasib bisa diubah. Akibatnya mereka jadi pasrah dan gak mau berusaha untuk mengubah nasib. Mereka merasa tidak ada gunanya berusaha karena hasilnya akan tetap sama. Padahal, nasib itu kita yang tentuin guys. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, kita bisa mengubah jalan hidup kita. Selain itu, kebiasaan boros, suka menunda-nunda pekerjaan, dan mudah menyerah juga jadi penghalang buat mereka untuk hidup lebih baik. Kebiasaan ini harus diubah agar kita bisa mencapai tujuan hidup yang lebih baik.
Lingkungan sosial juga berpengaruh besar terhadap kebiasaan dan pola pikir. Lingkungan yang mendukung bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk berkembang. Lingkungan yang nggak mendukung bisa bikin seseorang susah untuk berkembang dan keluar dari zona nyaman. Mereka mungkin merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan lain. Misalnya, lingkungan yang cenderung konsumtif bakal bikin seseorang susah buat nabung dan hidup hemat. Mereka mungkin merasa tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Carilah teman-teman yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan dukungan positif. Teman-teman yang baik bisa membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan dan memberikan semangat saat kita merasa down. Yuk, kita mulai ubah kebiasaan dan pola pikir kita jadi lebih baik lagi, agar bisa hidup lebih sejahtera dan mencapai semua impian kita. Dengan perubahan kecil setiap hari, kita bisa mencapai perubahan besar dalam hidup kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gimana? Sekarang udah lebih ngerti kan, kenapa orang susah kaya? Intinya, ada banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari faktor dari luar, sampai dari diri sendiri. Gua harap video ini nggak cuma bikin kalian lebih paham, tapi juga lebih berempati dan nggak gampang ngejudge. Ingat, setiap orang punya perjuangan masing-masing. Jangan lupa untuk share video ini jika kalian merasa informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.